Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Yuyan bercerita tentang masa lalu Master Jahat Shijun yang memiliki banyak avatar. Namun dia tidak bergantung kepada avatarnya. Sampai saat dia menghancurkan klan Chimi yang membuat mereka sangat marah dan ketakutan kepada Shijun. Xiaoyan terkejut karena Shijun juga telah meninggalkan ancaman tersembunyi di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Tentu saja hal itu mengkhawatirkannya, namun Yuyan bersedia melindunginya dengan persyaratan. Sesaat kemudian, Xiaoyan dan Yuyan sama-sama datang ke kota yang bergerak ini. Terlihat kota ini tidak sejahtera seperti yang dibayangkannya. Bagaimanapun, dunia besar sudah mencapai akhir masa kejayaannya pada waktu ini. Dunia ini sudah mengalami pasang surut dan sepertinya itu sudah menuju kehancuran. Faktanya, tidak banyak klan Chimi yang masih tinggal di dunia besar. Sebagian besar sudah bermigrasi dan hanya sedikit yang tetap bertahan tinggal di sini. Saat ini Xiaoyan dan Yuyan langsung menuju ke istana yang berdiri di tengah kota. Ketika mereka berdiri di luar istana Wu, Xiaoyan mengerutkan keningnya melihat pemandangan yang cukup aneh karena tidak ada seorang pun yang ada di sini. Untuk memasuki istana Wu, kita harus menghadapi kerangka dewa asli itu dan tidak ada orang yang benar-benar berkuasa di sini. Pasti tidak mudah bagi kita membobol tempat ini. Terlebih lagi, kita harus menghadapi penguasa istana yang kekuatannya tidak diketahui. Yuyan berkata dan menatap Xiaoyan dengan senyuman manis di wajahnya. Sementara itu, di dalam istana Wu, ada sosok yang terus memperhatikan kedatangan mereka. Sebagai seseorang yang berasal dari klan Chimi, aku sudah lama merasa kesepian. Tetapi siapa mereka? Tidak peduli dari mana sampah itu berasal. Mengapa mereka berani masuk ke istana Wuku? Setelah berbicara, tidak butuh waktu lama baginya sebelum Xiaoyan dan Yuyan merasakan aura kuat yang keluar dari dalam istana. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam dan merasakan krisis yang kuat. Sedangkan Yuyan tampak sebaliknya. Dia hanya acuh tak acuh dan sepertinya tidak merasakan tekanan apapun. Sepertinya tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya di dalam gerbang kuno. Dasar bajingan, kenapa kamu tidak keluar dari dalam istana? Xiaoyan berteriak dengan suara yang keras. Saat berikutnya, dari dalam istana Wu, ada sesosok jangkung yang muncul dari sana. Tampilannya cukup mengintimidasi dan tingginya 3 meter. Saat melihat orang ini, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan Dong Haiyuan yang memiliki tubuh setinggi sosok yang ada di hadapannya. Angkat tanganmu dan tarik telapak tanganmu ke depan. Sosok itu berkata dengan dingin. Kemudian energi putih melonjak di sekitar Xiaoyan dan Yuyan. Saat berikutnya, itu berubah menjadi telapak tangan raksasa. Keduanya berada di tengah telapak tangan ini, dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal, sehingga membuat ruang menderu dengan kekuatan yang besar. Aku akan menghancurkan kalian dengan telapak tanganku. Sebelum Xiaoyan dapat mengambil tindakan, Yuyan segera mengangkat jarinya. Kemudian cahaya dingin menderu di telapak tangan raksasa itu. Biarkan aku saja. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan bergegas menuju sosok di depannya. Ini hanyalah masa lalu.
Jadi tidak ada beban psikologis bagi Xiaoyan ketika membunuh siapapun di dunia besar ini. Faktanya, alasan mengapa Xiaoyan ingin bertarung secara langsung adalah selain itu sebagai latihan buat dirinya sendiri, dia juga bertujuan untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan dewa asli yang kuat ini, lalu mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan bertarung dewa asli. Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan telah belajar mengendalikan kekuatan ki dan darah yang memungkinkan tubuh fisiknya berubah secara signifikan dan perubahan gaya bertarung. Sebelumnya Xiaoyan telah melihat seni bela diri warisan dari Bao Jun, dan sekarang dia juga ingin melihat warisan dari penguasa istana Wu di hadapannya. Xiaoyan juga ingin melihat dewa asli seperti apa sosoknya. Saat berikutnya, segel bintang 8 perlahan muncul di antara alis Xiaoyan. Saat melihat perubahan ini, penguasa istana Wu langsung memandang Xiaoyan dan menyipitkan matanya. Klan dewa asli yang sombong, hanya dewa asli bintang 8, kamu berani masuk ke alam cimiku. Konyol sekali. Setelah penguasa istana Wu menyelesaikan kata-katanya, tanda bintang juga muncul di tengah alisnya. Jika dibandingkan dengan segel bintang 8 milik Xiaoyan, penguasa istana Wu memiliki bintang ke-9 yang muncul di antara alisnya. Tidak hanya itu, di matanya yang terbuka dan tertutup juga ada bintang yang sama. Tentu saja ini hanya akan muncul setelah melampaui dewa asli bintang 9. Sepertinya Xiaoyan akan kesulitan melawan sang penguasa istana Wu ini. Sebelumnya saat menghadapi Bao Jun, Xiaoyan juga sama sekali tidak bisa menyentuhnya, apalagi menghadapi sosok ini. Jika sebelumnya Yuyan tidak mengambil tindakan, maka dia pasti akan dikalahkan oleh Bao Jun. Saat penguasa istana Wu memancarkan kekuatannya, Xiaoyan merasakan darah di tubuhnya bergetar dan seperti mendidih. Ini adalah efek kekuatan penekan dari garis keturunan yang sama. Dewa asli di depanku jauh lebih kuat dariku. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya sambil mengerutkan keningnya, dan sosoknya segera mundur. Sebaiknya kamu yang melawannya duluan, aku tidak bisa mengalahkannya. Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar ketidakberdayaannya membuat Yuyan tertawa seperti lonceng perak. Kelakuan Xiaoyan yang menyerah begitu cepat dan terlihat serius itulah yang membuatnya menjadi geli. Terlihat dia juga sangat mengandalkan Yuyan. Berikan aku sedikit waktu, dewa asli semacam ini bukanlah apa-apa, kata Xiaoyan dengan sedikit malu. Obrolan keduanya jelas semakin membuat marah penguasa istana Wu, sehingga tubuhnya membesar beberapa ribu kaki dan seluruh tubuhnya dipenuhi gas putih panas. Dia segera mengaum dan tinju seperti gunung dengan gelombang panas menghantam ke arah Xiaoyan. Yuyan segera mengangkat tangannya dan menghantam tinju yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini. Saat mendekat, tinjunya tampak sebesar meteorit yang jatuh, lalu mengeluarkan cahaya dingin dan suara yang tajam. Xiaoyan melihat tinju itu langsung dipotong menjadi 2 bagian, sehingga daging dan darahnya meledak seperti hujan. Penguasa istana Wu tiba-tiba meraung kesakitan, tetapi terlihat tinju yang dipotong menjadi 2 bagian tiba-tiba melonjak dengan energi dan darah sambil membentuk lapisan tebal berwarna coklat darah. Berdasarkan pukulan ini saja, Xiaoyan sudah bisa memastikan bahwa penguasa istana Wu ini bahkan lebih kuat dari Bao Jun sebelumnya. Namun Yuyan tampak setenang air saat menghadapinya. Jika Bao Jun saja bisa memaksa Xiaoyan ke dalam situasi putus asa, apalagi jika dia menghadapi penguasa istana Wu yang lebih kuat ini. Namun Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa Yuyan tampak tenang dan sepertinya tak satu pun dari tinju penguasa istana Wu yang dapat mengancamnya. Saat tinju itu bergemuruh, dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuknya. Saat cahaya dingin keluar dan meledak di udara, itu langsung berubah menjadi puluhan cahaya dan menembus kepalan tangan berwarna coklat darah.
Saat berikutnya, terdengar suara mendesing yang renyah dan tinju raksasa itu langsung hancur. Sekalipun akar teratainya belum dicabut, namun sekarang itu sudah dipotong-potong. Ketika Xiaoyan melihat ke arah penguasa istana Wu yang setinggi ribuan kaki di atas kepalanya, tatapannya juga mengarah pada Yuyan dan dia terkejut dengan kekuatannya. Ini hanyalah avatar dari sosok nomor 4. Kekuatan yang dimilikinya cukup membuatku untuk mengaguminya. Aku bahkan tidak tahu kekuatan apa yang dia gunakan. Pada saat ini, Xiaoyan seperti memandang keabadian para dewa ketika melawan keabadian kaisar. Tentu saja kesenjangan seperti ini tidak dapat dijembatani dengan imajinasi. Terlihat Yuyan dapat dengan mudah menghancurkan serangan dewa asli bintang 9 atau lebih tinggi. Saat ini, Xiaoyan hanya bisa menelan ludahnya. Dia bahkan kesulitan untuk menerobos keabadian para dewa biasa. Dia terus memandang Yuyan dan matanya tampak seolah-olah sedang berpikir. Aku ingin tahu bagaimana Yuyan melakukannya. Apa yang dia latih bukanlah pedang ataupun pisau. Tetapi dari mana datangnya kekuatan ini? Xiaoyan hanya bisa membuka mulutnya dan mencari tahu asal kekuatan Yuyan. Hal seperti itu benar-benar mengejutkan jiwa Xiaoyan. Bagaimana bisa tubuh dewa asli yang begitu kuat rentan terhadap satu pukulannya? Jika hanya menghadapi keabadian kaisar, maka dia bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan jarinya. Mau belajar? Aku bisa mengajarimu. Ini adalah keterampilan bertarung unikku dan tidak pernah kuajarkan kepada siapapun. Yuyan memandang Xiaoyan yang penasaran. Mata indahnya tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit dan matanya bersinar saat dia melihat Xiaoyan. Melihat tampilan ini, Xiaoyan langsung menelan ludahnya dan dia tidak percaya pada Yuyan begitu saja. Jika dia ingin belajar, maka dia pasti harus membayar harganya. Jadi, apakah Master Jahat akan melakukan hal yang sama? Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Kamu benar-benar pintar sekarang. Aku jadi sedikit percaya bahwa kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Kamu sama cerdasnya dengan orang itu, kata Yuyan sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiaoyan tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarungmu, sepertinya aku harus mengorbankan diriku untuk mempelajarinya. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya meski dia ingin menolaknya. Tetapi saat melihat betapa kuatnya Yuyan pada pertarungan ini, hati Xiaoyan sebenarnya terasa sedikit bergetar. Apakah ini benar-benar menggoda? Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.